Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang ya saya kangen lah gitu kan. Ya siapa tahu juga di antara kalian juga kangen sosok yang tampan lah gitu kan. Jadi kita langsung panggil aja Ayang Beb saya. Sayang. Oke, siap. Oke. Wis, salam Beb. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Bung. Kabar gimana, Rek? Alhamdulillah wawae. Alhamdulillah, wawa itu kalau artinya bahasa Indonesia itu bagus. Wawa itu bahasa Lampung gitu. Bahasa Sumatera. Itu bahasa Lampung lah. Jadi gini, Rek. Itu udah lama Bung Dali gak ketemu ini. Iya, benar. Gimana ya? Ada cerita apa ya? Kamu gini. Kamu rada singkir kadang apa ya? Sebenarnya saya juga kangen loh kita bareng-bareng kayak gini. Udah hampir 2 tahun lebih ya. Iya, kita terakhir ketemu itu kalau nggak salah kita bikin konten baru tahun berapa ya? 2017 terakhir. 2017 ya. Oh my god. 2017 itu sekitar bulan 8 kalau nggak Bulan 9. 8. Ini pun udah bulan 8, bulan 9. Oh, 3 years. Iya. 3 years ago. Jadi 3 tahun. lama banget ya, udah nggak lama nggak tatap muka kayak gini loh. Iya. Terus ya 3 tahun yang lalu itu aku masih sekolah kelas 3 itu. iya. Sampai sekarang yang udah kerja udah pandai cari duit sendiri ya. Udah gak ada konflik nih. Jadi saya lihatnya tuh ya udah tambah ganteng aja dia guys. Ya, udah punya duit sendiri. Kalau kata cewek tuh apa ya, dia bisa beli skincare gitu. Ini lagi mau nyobain ini. Katanya skincare itu seminggu bisa bikin glowing. Glowing. Penasaran juga ini kan. Iya. Kadang duitnya juga harus tebel. Oh benar. Oke. Gimana ini topiknya apa kita? Jadi gini, kita Q&A aja lah gitu kan. Kan kapan? Kemarin aku udah sama si Bocil sama Yoga. Oh iya, sempet nonton tuh, udah nonton sampai akhir tuh, sampai yang ya Yoga katanya sekarang udah punya gebetan ya, sekarang umurnya udah gede ya. Dulu kalau nggak salah waktu kita masih sama-sama tuh tahun 2017-an ya. Iya benar. Dia masih sekolah dia. Masih belum masih iyalah, masa percintaan dia masih nol. Iya. Jauh dibagi. Ya Allah, sekarang dia udah berani jadi public saya udah punya pacar guys. Kemarin by MDM nanyain si Bocil katanya kan, apa benar sih Bocil tuh punya cewek gitu ya. Udah mulai minder cewek lain itu. Takut lah dia lah kan. Cara gitu kan untuk IG-nya aja kalah lah followernya tuh. Bener-bener itu. Udah sampai berapa puluh ribu dia itu ya. Dia itu main 15-an 20-an. Sedangkan aku masih 7.000 Rip. Kan sama. Udah hampir 5 tahun masih 7.000 aja karena memang apa ya, perbedaan kasta. Bener. Gitu. Jadi ya kayak gini guys, lama lah kangen gitu. Kamu kangen nggak sih Rip kayak gini gitu? Ini saya jadi ingat ini apa channelnya Afdal Gentawana. Oh iya benar. Apa? Reoni apa? Dia Misteri Ilahi gitu ya. Dia nyari pemain lama, dia temuin, dia ngobrol-ngobrol, sharing masalah dulu, bahas dulu lucu-lucunya dulu itu kayak gitu. Ini sama lah kita jadi gitu. Reoni lah guys. Dulu PS Singomas. Singomas dulu waktu kita bareng-bareng di Singomas, terus kita sudah sibuk dengan sendirinya ya, jadi ya ganti Singgoluhur, terus sekarang itu ganti baru lagi, dan sekarang kayaknya itu udah ganti lagi ya, Padepokan Nur Sapaan sekarang. Itu gitu. Jadi udah banyak perubahan ya, tapi ya apapun itu ya kita doa yang terbaik aja deh, semoga semuanya dalam keadaan baik dan semoga semuanya itu dalam membawa channel masing-masing itu yang bermanfaat lah gitu. Yang penting kita selalu doa dalam kebaikan aja. Tetap mereka itu punya jalan terbaik gitu kan, kita juga sama. Tapi kamu tahu lah ya, kalau istilahnya mungkin di mereka tuh untuk pecinta Singomas dulu mungkin yang merindukan kita saat bersama. Kita juga bingung apa ya, kita saat bareng kayak gini terus kita mau ngapain gitu, mungkin yang ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Bener. Karena belum ada request juga mau bahas apa gitu. Berarti channel apa abis upload ini siapa tahu ada. Nah ntar kalau ada request atau apa silakan komen lah gitu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bikin kolaborasi lagi gitu. Dan Rif, saat apa namanya ketika kita dulu bersama gitu ya, bikin konten bersama, apa sih yang kamu kangenin gitu? Ini berasa kayak artis ya kan Arif apa Babang Arif gitu loh, siapa gitu loh. Udah kayak nyanyiin kangen band ya. Ya apa ya, yang paling berkesan ya memang yang lagi meledak waktu itu ya
ngontek gitu. Berarti lah ya. Itu sebenarnya aku nggak apa ya, Spontan aja sebenarnya. Jadi waktu itu benar-benar kita itu sebenarnya spontan guys, nggak ada planning, nggak ada apa yang di situ tuh ya spontan terjadi seperti itu. Jadi emang nggak ada istilah settingan pun nggak ada di situ ya. Jadi emang benar-benar berjalan apa adanya gitu. Dari situ, dari abis Sariwati itu Gus Asar itu langsung basicin aku itu ke cewek gitu. Oh gitu. Sebelumnya Sebenarnya kamu kurang srek sebenarnya di situ ya. Cuman memang pakemnya mungkin ke situ ya. Memang pas dapetnya itu naik daunnya di situ ya, mungkin ajar aja itu cewek-cewek terus itu kan. Memang sesuai sama karakter. Aku orangnya nggak bisa marah, nggak bisa marah. Tapi emang karakter sih kamu kan karakternya kan lembut gitu lebih aja, jadi lembut aja bawaannya tuh enak, adem gitu. Jadi kalau kayak kamu lebih ke bawain ke sosok-sosok yang keras, sosok-sosok tuh yang ganas mungkin kurang pas, mungkin lebih pasnya tuh ke Eko. Nah itu baru Eko itu kalau dimasukin ke sosok yang ngondek gitu ya, jadi kurang pas dia entah kayak mana pembawaannya gitu. Jadi emang setiap orang tuh paknya kan masing-masing tuh. Jadi kita nggak bisa, emang orang itu punya paknya masing-masing. Ketika pun kita paksakan untuk masuk, misal kayak Arif kita paksakan untuk masuk sosok yang keras gitu, yang kasar, itu pasti nggak tahan lama biasanya, karena dia bukan paknya gitu. Jadi mungkin akan sebentar pun sudah keluar gitu. Cuman bisa, tapi mungkin lebih orang lebih lihatnya mungkin nggak cocok nih. Iya gitu benar. Karena mungkin orang itu udah lihatnya, oh ini basicnya kesini nih, udah melekat ini kayak asing gitu loh. Kayak misal yoga itu kan dia biasa ketuyul gitu kan, pocong. Kalau dia masukin sosok kayak mungkin perempuan atau mungkin sosok yang galak juga kan kurang pas karakternya gitu. Malah nanti dikira settingan lagi. Nah itu dia. Biasanya vibra suara itu mempengaruhi. Ya kadang nih masalah vibra suara gitu kan. Kadang memang jin itu kan ada yang memang nyesuaiin suara, ada yang memang kita ngelos suara tapi cekik gitu. Benar. Nah itu sebenarnya itu jadiin masalah kemarin itu, masalah suaranya kok begini. Padahal itu tuh secara ini emang ya kayak gitu, menurut dengan karakter apa yang kita panggil gitu loh, apa yang masuk di dalam tubuh kita gitu kan. Kita nggak bisa misalnya karakter suaranya tuh keras, kita mau dibikin ngomong ngondek ya nggak jadi dong. Bener. Iya kayak berlawanan kayak gitu dia. Kayak saya nih contoh suara sering lembut gitu kan, nggak bisa ngomong keras, tapi ketika sudah masukin gitu dia benar bisa, tapi habis itu sakit. Nah benar. Nah nggak ngelos karena itu nggak biasa. Dan kalau lama tuh biasanya tuh yang diajar tuh di sini nih, dia disarap-sarap di sebelah sini. Makanya sebenarnya kalau apalagi belum terlatih ya, mungkin kalau kamu udah terlatih lari udah istilahnya tuh. Ini kalau ini udah apa ya? Udah gua kali ya, udah sering masuk keluar masuk gitu kan. Kalau cek no sensor kalau udah jadi istilahnya kalau Arif udah senior lah guys, jadi saya katakan udah udah senior gitu, jadi nggak. Tapi aku sempat vakum itu mas, vakum itu hampir setahun lebih, 2018 sampai 19 sampai datangnya kemarin Mbak Mijan. Jadi mulai ngasah lagi itu yaitu channel MSX gitu, kita buat channel MSX itu kan ada video aku waktu belajar mediumisasi lagi, itu ada itu di situ masih pengolahan itu lagi. masih manjing nggak itu masih ngambang-ngambang nggak jelas itu kemarin itu. Ya karena nggak pernah ngasah, jadi kayak gitu. Setahun lebih nggak pernah ngasah gitu kan. Habis itu karena membuat konten gitu kan sama Mbak Mijan, akhirnya udahlah. Sebenarnya aku ya antara mau enggak ya 50-50 lah gitu kan, antara ya jalan sama enggak itu. Akhirnya oke lah jalan gitu kan. Akhirnya belajar lagi, ya ngulang lagi gitu. Sempet adaptasi lagi gimana sih ini ngolah lagi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya Mbak masih lah, karena kan apa ya, dulu kan udah ada basicnya kan, udah pernah di situ. Jadi istilahnya kalau apa ya, senjata itu tinggal ngasah doang deh, nggak perlu belajar lagi gitu. Ya yang sebetulnya semua orang bisa ya, cuman ya mungkin tergantung pada orang itu sendiri. Kalau terutama seperti biasanya memang dia tuh ada bakat gitu, pasti bisa. Walaupun butuh waktu gitu, karena kayak kita dulu gitu pun, kayak kamu sendiri pun nggak langsung bisa gitu kan, dia perlu belajar lah gitu, terus sampai akhirnya bisa menguasai gitu. Jadi kita nggak takut lagi lah gitu, karena manfaatnya juga banyak sih kayak gitu ya. Iya, tapi ya namanya jadi mediator itu banyak pro dan kontranya kan. Udahlah, kalau orang yang
fanatik bener, alah itu mah cuma settingan segala macam Ah, gitu. bener. Kadang ya kita mikir juga, kadang saya juga mikir itu, masa iya sih gitu kan. Ya kadang kan kita yang ngerasain gitu kan, ya udahlah biarinlah orang ngomong apa gitu kan. Ya mungkin ada memang yang cuman kan kita kan video kita dulu kayak Singomas itu memang polosan, Polos, real lah. nggak ada Nggak ada yang setting-setting atau segala macem gitu. nggak mau contoh kayak ya itu kita setiap mau narik apa Gusnya tuh kan nggak di ini kan, oh ini sosok ini nih yang bakal masuk ke kamu nih, kamu nanti harus kayak gini gini kan enggak sih. Enggak. Jadi emang bener orang kita rasakan, kita apa yang mau masuk di situ ya emang apa bener real di situ gitu kan. Ya, memang sebelum mediumisasi itu ya ada tahapan belajarnya waktu itu masih awal. Kalau saya masih di sana dulu ya ada tahapan belajarnya gitu. Kalau sekarang sih dengar-dengar nggak ada masa gitu. Ya mungkin kayak ke pengajian apa jikiran, syuting gitu aja mungkin. Ya 5 tahun yang lalu udah pasti jauh lah berbeda gitu kan. Udah pasti ada perbedaan. Pastilah. Tapi istilahnya dulu emang seru sih lah ya. Bareng-bareng dengan apa ya semua yang masih ada di situ, kru-kru yang masih ada di situ gitu, yang sekarang tuh udah sibuk masing-masing bikin channel masing-masing gitu ya. Apapun itu kita berdoa aja semoga ya channelnya kamu juga semoga maju, channel MSF pun maju gitu, semuanya lah gitu maju. Kita yang positive thinking aja gitu. Benar-benar. Ya banyak yang udah buka channel juga kan yang keluar dari Padepokan Singoluhur kan. Kemarin banyak yang contohnya Mas Hendra. Oh iya, Mas Hendra kalau nggak salah itu ke Jawa dia sekarang jadi Jawa. Ya itu dia ke Jawa, punya tim juga dia tuh sekarang. Banyak yang kalau yang lain-lain nggak kenal aku ya, karena kan memang ya kita kenalnya kita itu keluar aja. Itu kan cuma ada si Mas Rio, si Roni gitu kan, ada cuman Mas Hendra, Yoga, Yudi, bener sama Amar. Iya. Setelah itu ya kita nggak tahu lagi tuh yang di sana. Cuman masih ada 8 orang kalau nggak salah itu. Nah kita keluar itu 2018 ke 19 itu dengar-dengar sampai 50 kan. Nah santrinya itu sampai wah rame itu sampai 50-an lebih. Jadi kan udah banyak yang nggak kenal kita. Ada orang mungkin banyak yang buka-buka kita juga nggak tahu gitu kan. Terus apalagi nih? Yang jelas mungkin dia orang sebenarnya mungkin sedikit banyak tahu kita aja yang cuma nggak tahu, mereka nggak paham apa kita nggak paham ke mereka gitu. Kalau 5 tahun yang lalu kan awal itu kan 2016-17. Iya benar. 16 lah itu. 16. Kegiatan itu kan masih banyak kalau banyak dulu kegiatan. Itu ada pencak silatnya dulu, itu ada debusnya, ada jikirnya. Jadi kayak apa ya, kegiatan tuh terus aja rolling gitu. Iya ada. Kalau sekarang kayaknya kemarin sempat nanya Satri Bayi kegiatannya nggak sebanyak dulu gitu kan, kayak debus pencak udah nggak ada lagi gitu kan. Ya mungkin karena lebih vakumnya tuh ke apa ya konten kan gitu, jadi nggak sempet lah mungkin. Ya begitu. Itu ini tentang konten kan, kalau menurut kamu nih yang kayak apa Rip ya, kayak ada sosok-sosok penampakan tuh, itu menurut kamu gimana sih? Oh iya, ini kan istilahnya kita ini udah pemain lama nih kayak gitu ya. Itu kayak istilahnya ada kuntilanak gebuk aja bisa. Itu kalau dulu Sariwati bisa saya gebuk. Itu iyalah, gebuknya itu ke saya Mas, bukan ke yang lain, itu kan sakit itu nah. Makanya, jadi menurut kamu gimana Rit? Ya apa ya? Ya bukannya kita memojokkan channel manapun gitu ya. Kadang ada yang DM gitu di Instagram, Facebook waktu masih ramai. Mas bener gak sih itu di channel sebelah itu kuntilanaknya bisa digendong, kuntilanaknya itu tuh apa nangis gitu kan, disiram air gitu kan gitu. Ya secara logika kalau aku menurutnya nggak segitunya juga gitu. Terlalu lebay lah kayak gitu ya kayaknya. Jin itu nggak seperti itu juga dimainin gitu loh gitu. Walaupun dulu kita ya tujuannya kita kan menguak sesuatu, mediumisasi itu kan menguak sesuatu yang terjadi di tempat itu gitu, takbir gitu lah. Bukan kita nyari penampakan terus ya begitulah gitu. Kadang lucu juga ya. Tapi namanya konten kreator itu kan kita harus apresiasi gitu karena mereka kreatif lah. Karena nantinya pun netizen yang bisa menilai menilai konten itu bagaimana gitu kan. Kalau kata Pak Den itu ya
biarlah mereka yang menilai gitu Iya. kan. Kalau kita mah polosan aja gitu sih. Bener. Masih ingat aku kalau kita PS Singomas dulu itu polosan, masalah kalau masalah mediumisasi ya, kalau masalah yang lain saya nggak tahu gitu. Wah ini nanti di pertanyaan nih nggak tahu ya apa itu kan masih nanti banyak konflik lagi nih nanti. Aduh. Nah, kita Ya, kan gitu lagi lah. ngobrol-ngobrol temu kangen gitu guys. Ini cuman bahas-bahas dulu. Bang. Aduh. Tit. Ini bisa dibikin ini kan kuning putih. Langsung tarik kayaknya bisa. Ini yang punya siapa ini? Bapak. Nah ini kan tadi bisa. Ini ya? Bukan. Nah ini putih ya? Perisai malam. Oh ini kuning. Nah itu putih. Bukan. Ini loh baterai. Nah itu udah putih itu mas. Nah, oke lanjut lagi. Ini sampai mana Ren? Sampai masalah Itulah penampakan penampakan itu. ya. Banyak yang tanya tuh, Mas kenapa sih di video MSX itu nggak ada penampakannya gitu, di channel VHS kok nggak ada penampakannya gitu kan? Ya karena memang real nih. Kalau memang dia ada ya dia Ya bakal ada, nampak. nampak. Nggak kita contohnya kita nyuruh orang itu kan buat lari gitu kan, kita nyuruh orang itu buat ngelemparin batu Iya gitu kan. benar. Nah, kalau itu ya Iya kayak istilahnya settingan lah gitu. Nah. Jadi yang bagusnya masih yang real-real aja deh. Kalau emang ada di situ penampakan ya biar penampakan. Toh juga biasanya sih kalau ada penampakan nih setahu aku ya. Ini biasa penampakan dia nggak lama. nggak lama, Dan nggak terjadi pun kayak kebetulan gitu loh. Kebetulan. biasanya sekilas atau sekelebat gitu Selebat. Mas. Nah, ntar ada tayangan slow motion yang editornya mungkin tahu di situ ada penampakan tuh nanti diputar ulang. Iya bener. Atau ada penampakan dikit screenshot di situlah mungkin. Nah gitu nggak sampai bermenit-menit jam-jam gitu ya, Sampai dipukul coba. sampai mau dipukul digendong gitu kayak ini penampakan atau manusia beneran nih gitu kan. Kan wajib dipertanyakan juga itu. Cuman kan netizen itu malah benar. Benar. Maha benar dan maha pintar Nah, ya jelas. benar-benar Jadi gitu. apapun itu ketika kita itu membuat sebuah karya itu pasti nanti ada yang ngomenin lah Benar. gitu, ada yang ngomenin dan netizen tuh pasti lebih tahu biasanya gitu. Kita polosan aja kalau contoh nih satu video durasi 1 jam gitu, yang nonton kan ratusan ribu bahkan jutaan gitu, pasti tetap itu ada tetap komen itu ada yang melihat di menit sekian nih ada kayak sekelebatan bahaya ini. Nah kalau kita emang real yang biasa aja mungkin kayak begitu gitu kan, kita aja nggak sadar gitu kan. Iya, Bahkan iya. kalau bahkan netizen yang nonton gitu loh. Nah kadang susahnya tuh kita bisa ngeliat di kamera dia belum tentu nongol loh ya. Saya kayak gitu tuh. Ya nggak semua nggak semua Penampakan. itu bisa kerekam gitu, kerekod benar-benar. gitu loh. Karena kan kapasitasnya beda-beda. Nah, emang susah dia itu kan emang sosok kayak gitu dia bisa masuk ke dalam kamera tuh mungkin yang mengandung unsur apa gitulah yang nggak paham baru bisa dia ada di situ gitu. Tapi ketika bikin video kayak request gitu ya penampakan di situ, wah lama-lama ini kalau bisa kayak gitu kita sampai dipukul diikat aja bisa. Ntar lama-lama ada penjara demet lama-lama kan. Iya. Mungkin yang digendong-gendong itu kan bahaya. Makanya ya apapun itu ya kita apresiasi aja lah untuk sekedar menghibur gitu. Ini kan kita membicarakan tentang kita dulu bagaimana terus yang sekarang ini. Karena dulu tuh sebenarnya menurut saya sih Rep, dulu tuh kayak konten tentang mistis tuh belum banyak sih ya, masih PS Singomas dulu ya. Masih Jadi kesini tuh makin banyak dan makin agak aneh-aneh sih kesannya gitu. Ada yang gini gitu. Makanya ini obrolan aja gimana menurut kamu tuh yang kita ini kan dari dulu tuh kayaknya jarang banget ini ada penampakan gitu ya. Sekarang tuh ada penampakan, menurut kamu gimana? Dan emang tuh sebenarnya kayak gitu penampakan kita mau menangkap kamera itu ya emang nggak gampang gitu ya. nggak gampang gitu. Itu biasanya perlu ditirakatin dulu ataupun diriadoi segala macam gitu. Memang kalau benar-benar mau menampakin gitu kan nggak syukur dia nampak itu 1 menit 2 menit bahkan sampai berapa menit itu tuh
di zoom apa di ini tuh ada, terus dia enggak loh. Iya, Juga. harusnya kan cuma sebentar lah. Ya harusnya Itu pun sebentar. sebenarnya kalau dia emang terjadi penampakan tuh dia itu sial loh sebenarnya tuh. Dia sebenarnya nggak ingin menampakkan kayak gitu. Iya, dan itu juga yang melakukan penampakan itu biasanya enggak cuman jinnya, memang yang kastanya itu tinggi. Iya tinggi itu loh. Habis itu dia pun sebenarnya dia ada maksud tertentu. Misalnya kalau memang kita mau ada penampakan, itu dia jarang sekali mau di tempat yang ramai sebenarnya. Misal nih, Contoh, kayak kamu ya. melakukan tirakat, cuman sendiri nih dalam kamar kan, yang puasa pati geni atau apa gitu kan. Nah itu nanti dia benar-benar muncul di situ. Nah, bener. Nah itu pun kalau kita kuat loh. Nah, Kalau kita ini nggak kuat, ya kita nggak gol gitu iya, kan. bener. Jadi nggak sebenarnya itu nggak semudah itu Nah, sih. harusnya tuh, nah itu yang harus perlu dijelasin sebenarnya. Ya, contoh simpel, kita kan kalau memang yang benar-benar orang lihat penampakan itu, contoh nih dia mau ke jalan di rumah dia nih sering kayak ada penampakan gitu kan. Itu kan pasti selek lebar Nah, ya. Nah, logikanya gini Mas, kok kalau kita kalau channel yang lain itu syuting, itu kok sampai lama durasinya gitu kan. Nah, coba bayangin kalau dia itu yang komentar itu di rumah dia itu nonton ngelihat penampakan itu sampai lama gitu loh. Malah ya geblak. Nah, gitu aja loh sebenarnya, itu simpel. Sedangkan yang pernah nonton yang pernah lihat penampakan itu kan pasti di rumahnya atau apanya itu kan nggak lama deh. Kayak lewat gitu. Nah, bahasa kayak gitu kan. Ini tuh sesuatu yang belum jelas sebenarnya kan. Bener, kayak ada yang lewat loh gitu. di sana. Bahkan aku kemarin itu kan di kampung kuliah ya. Jadi waktu duduk tuh berempat gitu kan. Ini aku di luar sadar ya. Jadi di sebelahku tuh ada yang duduk. Gitu kan. Jadi aku ngobrol biasa aja. Terus tahu-taunya dia tuh jalan ya. Dia jalan, habis itu berdiri terus jalan. Nah, aku kan nongkrong sama temen-temen aku gitu kan. Terus saya bilang, ini sebelah tadi siapa kan saya kan? Kamu nggak ngeliat gitu kan? Cewek Itu cowok. Cowok. Jadi dia pakai sarung gitulah. Oh. Jadi itu kan di masjid sebenarnya. Jadi ikut nimbrung dia di situ. Karena saking nggak ngehnya mungkin kayak kita mungkin agak terbiasa ngeliat kayak gitu ya. Jadi saya baru inget, kan kita berempat. Ini tadi di sini siapa? Kamu nggak lihat? Aduh, terus teman-teman kan pada ngejekin karena ada saya gitu kan. Biasa itu mah dia mau ikut nimbrung. Lu biasa emang kamu lihat gitu kan? Enggak. Nggak ngeliat gitu kan. Jadi kayak istilahnya tuh dia nggak lama. Ngehnya tuh ketika kita sadar kalau ternyata ada di situ tuh dari tadi ikut ngobrol gitu kan. Dan itu kayak istilahnya dia tuh menyembunyikan diri dia gitu loh. Hanya segelintir orang yang tahu gitu loh. Enggak ke publik kan gitu. Enggak. Dia nih saya ada nih gitu kan. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin karena barang seperti itu dia nggak suka lah di publik lah. Kalau di situ kalau barang seperti itu suka di publik ya, dia males lah nunggu tempat-tempat kosong ya nggak sih? Nunggu mungkin di pasar atau di mall kali kan. Jadi males dia buat apa? Cari persinggahan yang kosong, yang tempat yang jarang orang sambang ke situ gitu kan. Jadi kadang kan lucu gini, orang itu komentar pernah, dia kan contoh nih, dia orang pernah melihat penampakan sekelebat sekilas, tapi dia nonton konten yang itu penampakannya sampai lama dan dia masih tanya gitu loh. Maksudnya gini, dia udah tahu nih pernah ngeliat penampakan itu sekelebat nggak lama. Nah ini ada konten yang sampai lama digendong disiram air, ini kok nggak hilang, masih tanya itu bener nggak sih loh, logikanya aja loh gitu loh. Kamu tahu penampakan itu cuma sekilas, terus nonton channel kayak gitu yang sampai lama durasinya, ada bermenit-menit ya penampakannya. Ya udahlah, nggak perlu kita jawab gitu loh. Kamu tahu sendiri jawabannya gitu loh. Ngapain harus tanya lagi kan, kadang gitu. Lucu kan tuh. Makanya kadang tuh juga ada nih pertanyaan yang orang tuh kayak istilahnya tuh kita ini dites kayak ya, dari ada orang yang mungkin di Facebook kalau nggak salah itu ya. Jadi orang bertanya tuh kayak ngetes kita gitu loh, ngetesnya tuh kamu nih belum tahu penampakan yang jin sebenarnya tuh kayak apa gitu. Penampakan sebenarnya jin tuh seperti apa kamu nggak bakal tahu
Kata saya ya saya jawab sih di situ. Ya yang nggak tahu nih kamu, kata saya kan. Sekarang gini aja, simpel aja kata saya. Kalau ada orang yang sampai tahu penampakan jin yang sebenarnya itu seperti apa, kasih tahu ke saya mau berburu sama dia, kata saya gitu. Karena setahu saya penampakan itu yang kita lihat itu hanya sebuah penampakan, bukan wujud sosok asli ya. Jadi jin itu dia terbentuk dari sebuah apa ya, teman-teman di rumah mungkin banyak tahu yang kalau dia jin itu yang belum punya penampakan itu masih berbentuk ops, dia belum mempunyai penampakan atau wadah yang akan dia wujudkan gitu. Jadi penampakan itu tergantung apa yang orang sugestikan di situ yang berambil, kemudian orang percaya kalau di situ ada kuntilanak justru sugesti itu yang membuat dirinya itu berbentuk sebuah kuntilanak gitu. Jadi sehingga dia bisa menampakkan menjadi kuntilanak. Ya sebenarnya bukan kuntilanak wujud aslinya gitu loh. Ya jin gitu loh. Hanya dia tuh menyerupai gitu. Karena kuntilanak itu kan sebenarnya sosok yang menyerupai perempuan manusia gitu kan. Atau katakanlah pocong juga menyerupai manusia yang dibungkus dengan kain kafan kan gitu. Dan itu pun sebenarnya bukan wujud asli daripada jin kan gitu ya. Jadi kadang orang tuh bilang kamu aja belum tahu wujud asli jin kayak mana. Ya siapa yang tahu wujud asli jin? Nggak ada yang tahu, sebenarnya nggak ada yang tahu guys. Karena yang selama ini kita lihat itu hanya sebuah penampakan ya Reb ya. Bukan yang sosok asli jin itu seperti ini ya, bukan gitu. Dan ketika kita tuh jin itu kan peka banget. Ketika kita ngobrol apa gitu tuh dia tuh dengar gitu, kayak misal nih sekarang gitu. Kamu kan lebih identik dengan orang-orang tahu kan Sariwati gitu ya. Kamu tahu nggak sih kalau Sariwati sekarang pun lagi merhatiin kita gitu. Nah itu banyak pertanyaan itu Mas. Jangan kan banyak yang DM tanya itu lagi ngapain sih gitu, banyak yang tanya gitu kan. Itu Sariwati lagi ngapain sih gitu kan. Banyak yang sering nanya kayak gitu. Aku bilang ya nggak tahu lah, orang dia dunianya berbeda gitu kan, ngapain ngurusin dia gitu. Itu banyak lah yang tanya-tanya gitu dulu tuh. Kalau sekarang udah mulai jarang lah, udah mulai jarang yang tanya, karena memang kita udah nggak terlalu aktif di kayak gitu waktu itu kan. Udah vakum lama, jadi lover udah pada pindah semua gitu, pindah orang gitu maksudnya. Tapi juga mereka banyak fakta tentang Sariwati sebenarnya mereka nggak tahu sebenarnya. Apalagi kan ke saya gitu ya. Akunya tuh ada pesanan dari Sariwati, nggak sih Sariwati aja lagi kayaknya Sariwati ya. Sebenarnya tuh Sariwati tuh kalau jelek loh dia tuh. Ya nggak selalu cantik sebenarnya tuh. Dalam hati saya sih, lu belum tahu aja kalau Sariwati keluarnya jelek. Kalau dia marah dia kan. Kalau emang dia cantik ya mungkin dia waktu seneng. Nah, kalau lagi seneng itu ya cantik gitu. Kalau lagi jelek ya, kalau lagi nggak seneng ya jelek, tetap aja sama sih mereka gitu. Tapi kalau sekarang dia lagi cantik sekarang. Mungkin dia seneng kali ya. Iya. Dia cantik lah sekarang. Sering banyak yang tanya deh, Mas Sariwati tuh sering ngikutin nggak sih gitu kan. Biasanya kalau lagi tidur gitu didatengin nggak sih gitu. Pasti sering kadang nanya gitu. Enggak, aku mah enggak ngerasain apa-apa gitu, saya gituin aja biar daripada dia dijawab terus kan nanti kepo. Iya. Baper ini ada aja tuh kan. Kadang kan kayak Pak Den kan gambar ngelukis dia itu kan kadang ada yang wujud jeleknya tuh. Ada yang wujud jeleknya, ada yang pas dia lagi cantik kayak gitu. Kalau nggak diminta suruh dandan dulu ya, itu jelek terus gambarnya itu mungkin. Yang rambutnya hitam kayak gitu ke depan semua. Itu jadi icon loh itu sempat di Facebook itu banyak yang banyak profilnya gitu kan. Iya Sariwati kan. Banyak ganti profilnya. Pokoknya kalau udah lihat profilnya gambar Sariwati, wah ini lover nih. Iya. Harus dikonfir nih. Kalau nggak dikonfir, waduh. Tapi ya apapun itu ya Sariwati cukup berkesan lah buat kita itu. Kesannya banyak gitu karena followernya fansnya Sariwati memang banyak gitu loh. Karena banyak dari kita ya. Dari sosok itulah menjadi sosok mistis itu menjadi hal yang tidak menakutkan gara-gara Sariwati pada saat itu. Banyak orang yang menilai seperti itu Mas. Selama ini mereka itu nonton mistis itu serem, semuanya serem. Ketika nonton PH Studio ataupun PSI Ngomas itu berubah mindset mereka. Iya. Jadi ternyata ini dunia jin ini nggak terlalu serem amat. Nggak terlalu serem. Yang jelas begini,
jin itu memang serem. Heeh. Tapi ya kalau kita tahu, kita paham tentang jin, ya kita nggak akan serem gitu. Iya. Karena kita tahu gitu loh. Serem Kita harus bagaimana gitu. Yang serem itu malah ngeri, orang nggak tahu sok tahu ini. Iya. Wah, ini malah bahaya buat dia sendiri gitu loh. Iya benar-benar. Kalau ketika mereka diapa-apain loh, ini mau tanggung jawab sama siapa juga? Minta Heeh. tanggung jawab ke siapa gitu kan? Lapor polisi, mana bisa? Ya kali aja minta lapor sama yang bisa mukul-mukul itu atau bisa itu kan ya biar ditangkap gitu kan. Benar-benar. Disuruh wujudin. Nah, ini ditangkap kan. Iya, kalau bisa gitu enaknya undang aja. Tapi Rip, sekarang kan gini, ketika kita bareng ya, istilahnya tuh, ini kan apa sosok Sariwati ini kan ini tengah datang nih. Ini menurut kamu di sebelah mana nih? Sebelah mana dia? Nah, dari tadi sih dia agak ke depan situ, di depan situ. Mm-mm. Kalau itu paling nggak deket sih dia. Paling cuma Merhatiin gitu ya. merhatiin aja sih dari agak jauh. Tapi malam ini dia apa ya? Tampilannya cantik lah gitu ya. Malam ini Kayak istilahnya mungkin dia orangnya seneng aja gitu. Kali aja ngeliat kita bareng gini seneng dia kali Rip ya. sempet bahas cinta tadi saya udah udah kerasa ya. Gitu. Kayak apa ya istilahnya sosok yang apa ya main lama lah gitu kan di dunia mistis, terus ketika kita ketemu bareng jadi kayak auranya tuh yang kayak ngundang mereka banget gitu loh. Jadi kayak mereka tuh ya welcome aja sih, bagus gitu. Untung aja ini nggak ada dupa sama ini nih minyak. Coba kalau ini tambah jadi nih mas, tambah rame lagi gitu kan. Jangan mediumisasi dong. Enggak, soalnya kan hadirnya mereka loh. Betul. Saya juga heran Rip. Ini berapa kali saya nih apa namanya mediumisasi gitu ya. Ketika saya manggil tuh juga kalau kayak misal kamu ini identik dengan sosok-sosok yang kalem, kayak perempuan gitu ya. Nah kalau saya ini apa namanya manggil gitu ya, mediumisasi itu ketika ada mbak-mbak gun itu pasti mereka tuh centil loh Rip. Nggak enak loh Rip dicentilin kayak gitu Rip. Habis itu maunya ngikut lagi. Ya Allah, itu kemarin kayak di Jakarta itu kan yang di Sunter tuh. Ya itu pemainnya pun baru semua tuh. Kalau mungkin orang bilang tuh itu settingan, itu harusnya kayak mungkin aku sama Arif kayak gini baru settingan. Karena hal yang udah biasa gitu. Bener. Kayak udah settingan. Ini orang baru gitu kan, di situ pemain baru. Terus kita mediumisasi di situ. Itu pun sosoknya pun yang di situ pun baru ya di situ. Ya sama kayak ya mau ikut aku lagi gitu kan, kayak kamu ini ngikut lagi gitu kan. Dia sampai jelas kali sama Sariwati. Aku bilang aku udah punya Sariwati loh gitu kan. Sariwati jelek katanya, aku ngaku aja gitu. Ya Allah, istilahnya aku nih kenapa lah mereka ini apa namanya suka apa ya ngikut-ngikut aja barang kayak gitu. Ya kalau sebenarnya sih barang kayak gitu emang suka ikut sama manusia tuh suka, karena dia merasa apalagi diopenin terus dikasih makan, kasih minyak jin gitu. itu semakin kita ladenin gitu, dia tambah seneng. Iya, makanya tambah seneng deh gitu. Pokoknya apalagi, wah ini loh saya ada nih gitu kan, dia seneng dia kalau dilayani kita. Tapi kalau kita cuekin aja ya udah. Iya, ya makanya apa ya menghadapi rasa takut nih. Ketika kita takut dengan hal seperti itu, ya kita cuekin aja loh, walaupun toh kita benar-benar pepet ngelihat ya. Kita pura-pura nggak lihat aja gitu. Kita juga takut. Gitu. Iya, kita pura-pura nggak lihat, nanti juga dia nggak ngeh. Paling cuma ya sialan nggak direspon kan kayak gitu, dia juga malas gitu sebenarnya. Semua tetap orang ya spiritual begitu tetap punya rasa takut lah, kaget nggak mungkin. Semua manusia ini nggak punya rasa takut. Pasti ada titik takutnya tuh pasti ada. Itu karena kan kadang banyak yang orang kalau orang ngerti jin-jin gini nih nggak ada rasa takut, nggak juga begitu gitu loh. Karena gini ya, kalau ingin tahu sebenarnya sakti manusia mereka tuh lebih sakti daripada manusia. Coba jin tuh makhluk paling sakti gitu kan. Manusia sampai kan apa namanya Syekh Sultan Abdul Qadir Jailani pun mengatakan pun apa ya, dia tidak takut sama manusia sakti. Jika dia takut sama manusia yang sakti, jin lebih sakti daripada manusia. Jadi itu jelas kalau memang jin itu memang lebih sakti daripada manusia. Kita sesakti-sakti apapun loh gitu. Jadi apa yang kita apa namanya kita buat berlindung ya cuman kita mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, sholat, terus kita itu ya rajin ibadah lah. Ketika kita emang rajin ibadah, pikiran kita tenang,
Terus kita nggak ada pikirannya macam-macam gitu kan. Rata-rata orang habis sholat, habis ibadah, habis zikir, pikirannya tuh plong, nggak ada pikir yang macam-macam, pikiran takut. Jadi istilahnya tuh ya itu, ketika kita itu punya rasa takut, ya kita rajinin aja ya buat sholat, terus buat rajin baca zikir, sholawat, ya insya Allah pasti rasa takut tuh nggak ada gitu, karena kita udah merasa dekat sama Allah, karena segalanya tuh ya memang dari Allah. Baru. Nah, ilmu Allah itu kalau mau dicari nggak akan ada habisnya. Ya benar. Mau diukur dari mana aja nggak ada habisnya. Makanya kita istilahnya juga, makanya jangan sombong lah. nah jangan sombong, jangan sok sakti gitu. Itu baru sebagian kecil yang benar, yang didapat gitu loh dari ilmu Allah itu. Ilmu Allah itu sangat luas sekali kan, nggak bisa diukur lah dengan logika, nggak bisa. Akal sehat memang semua memang semua jin itu nggak bisa, maksudnya ada yang bisa dibercandain, ada yang bisa serius, itu nggak semua jin itu beda kasta. Makanya ini yang nggak tahu. Beda ada eksistensi guys. Gila wi. Nanti coba ke record nggak ya di HP? Bener, nanti di dengerin ya. Ada di eksistensi. Ya bener, kadang tuh semua jin tuh ya emang kan nggak bisa nih, kita harus pandai nih mana jin yang bisa diajak bercanda. Itu kan mereka ada kastanya. Kastanya lain-lain. Ntar kita salah jin, kita ajakin bercanda, kita kena tabok lagi. Kena tabok, habis itu kita nggak bisa balik lagi. Nah mulut kita mengot kan bahaya. Bener. Jadi kita disitulah kita harus memahami jin itu seperti apa, dunia gaib seperti apa gitu. Ya kayak saya kemarin juga pun masih banyak belajar, kita juga nggak terlalu banyak tahu lah, kita nggak tahu apa-apa tentang apa namanya spiritual gitu. Jadi kita pun masih perlu banyak belajar lagi. Gitu. Kalau saya ini cuma sebatas tahu aja sih, nggak mendalami aman gitu. Makanya kadang orang yang bilang kan, wah sampai ini udah ngerti gini-gini, ya enggak juga sih, saya cuma sebatas ngerti. Padahal ngerti lah Rip ya. Cuman saya nggak terlalu mau ke pakemnya ke situ, nggak terlalu fokus ke situ lah gitu. Ya cuman kita ada basic gitu kan, kita tahu gini-gini. Seenggaknya kita tahu lah tentang hal itu seperti apa gitu. Ketika orang berbicara kita tahu mana yang benar mana yang enggak, ya gitu aja sebenarnya. Karena tetap buat ilmu itu penting. Buat jaga-jaga aja. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita kasih tahu orang gini-gini, kita manut-manut aja kan repot. Iya benar. Jadi kita nggak mudah tertipu dalam hal seperti itu. Iya gitu. benar. Kita udah tahu gini. Kita udah punya ya sedikit banyak pengalaman lah, ada lah gitu. Tapi ya orang juga tahu lah Rip, sosok Arif gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu kalau orang buat apa sih ya, pecinta apa jangan mistis dulu sih gitu kan masih dulu tuh apa namanya yang masih eksis kan Singomas lah waktu itu. Jadi kamu banyak yang kenal lah secara tidak langsung kan seperti itu gitu. Jadi mungkin orang yang nggak salah tanggap jika sedikit banyaknya tanya tentang hal-hal spiritual ke kamu seperti itu, ya hal yang wajar gitu. Mungkin kalau kamu kira-kira udah mentok nggak bisa jawab, baru deh kamu tanyakan ke orang yang lebih tahu lagi gitu. Mungkin kalau emang pakemnya di spiritualis bener gitu ya, supranatural gitulah. Itu mungkin ya pakaian saya nggak mungkin kayak gini juga. Pakai jubah ya kan? Jubah, pakai peci, pakai sorban gitu biar dilihat ini bener supranatural. Ya enggak, saya sebenarnya lebih gitu. Netral aja deh. Ya gitu netral aja. Pakai ini pakai kolor, pakai baju biasa gitu. Ya, ini pakai jaket, pakai kaos ya kan? Ditanyain orang, jadi orang mau nanya ini nggak jadi nanya gitu kan, jadi aman mana kita. Mungkin gitu kan. Padahal kitanya cuma udah tahu aja lah gitu lah, sekitar kita aja sih. Ya aku keluar itu udah ada ganti ikonnya, ada alhamdulillah ada bocil waktu itu masih jadi di situ kan. Ada bocil sih. Jadi generasinya adalah waktu itu. Jadi saya keluar itu ya enggak langsung kosong gitu ya. Kosong ya langsung diisi yoga itu. Waktu masih ada Yudi gitu kan. Jadi mereka lover itu masih tetap seneng lah, masih tetap eksis terus gitu kan. Ya alhamdulillah punya karakter masing-masing. Gitu. Itu karena emang setiap orang tuh karakternya lain-lain gitu. Ya mungkin kalau yang lover baru mungkin sama yang kita lama mungkin nggak tahu lah, nggak terlalu tahu. Tapi kalau lover lama mengikuti gitu pasti tahu siapa kita. Kalau yang masih lover baru 19-20 ini aku rasa nggak banyak, nggak tahu.
kalau nggak dia orang nonton dari awal, buka video yang lama gitu ya, nggak tahu juga. Lover dari 2017 ke bawah itu ya pasti tahu lah, tahu gitu. Cuman ya mungkin kadang ada yang mereka yang nggak mau DM, malu-malu gitu. Nanti udah tahun kayak ada nih, kadang sering nih, belum lama gitu ngechatting dah. Pengen ngechatting itu dari 2016-17, baru ngechatting sekarang. Jadi buat obrolan seru gitu. Lover gimana ini, mau ngechat aja nggak berani. Tapi kadang yang aku nggak enak tuh juga ada yang, aku kan scroll DM gitu ya. Itu ada yang DM tuh dari tahun 2017, 18 gitu kan. Habis itu ya karena ya kita tahu lah, kita kan juga apa namanya nggak selalu buka DM ya. Terus apa namanya sibuk juga lah gitu, jadi nggak sempet balesin satu-satu gitu. Kadang ada yang tak balesin gitu kan, kaget dia. Katanya gila baru apa namanya DM-nya tahun kapan, dibalesnya kapan iya maaf. Sering sih kayak gitu. Terus kadang kan jangan yang tahun ya, bulan kadang pun kayak gitu. DM kapan, dibalesnya kapan. Ya maaf gitu ya, kan emang kita itu kadang itu kan nggak sempat ngebalesin juga. Nggak semua waktu kita bales, ya mungkin ada beberapa aja yang memang kita jadiin temen gitu kan, nggak semuanya kita bales itu kita deket, nggak, mungkin ya ada beberapa aja yang kita memang deket gitu. Cuman kadang kamu pernah nggak sih merasa tuh kadang kan gini ya, ada tuh yang tadinya apa namanya lover gitu ya, terus ketika kita sudah nggak dibalesin bilang sombong, dibalesin terus. Ketika nanti kita nggak balas apa-apa, terus tiba-tiba tuh dia istilahnya ngilang, nggak pernah komen lagi, nggak pernah like lagi, kayak ngilang gitu, hilang jejak. Jadi kayak istilahnya tuh mintanya cuman akrab aja, cuman setelah itu eksistensinya hilang gitu aja loh. Bener. Dia orang tuh coba pinter juga lover, cuman sekedar pengen tahu udah gitu kan. Iya. Wah ini kampret juga nih kita kan, cebong nih gitu kan. Dia cuma stalking aja ya. Aku cuma pengen tahu aja gitu. Udah setelah itu udah gitu. Wah ini kapan kita nggak balesin, nggak respon, dibilang cuek, sombong segala macam. Arif, kamu ada satu lover fanatik bener, sampai sempet aku blok itu ada 8 kali, dia buat akun 8 kalau nggak 9. Lover sejati tuh. Tapi itu aneh-aneh, kita nggak bales dibilang sombong, kita bales tapi dia pertanyaan terus gitu, dibilang sombong juga. Jadi serba salah, dibales salah, nggak salah gitu. Kita jawab satu, dibalas aja DM, mau kamu gimana sih gitu loh. Tapi itu nggak apa namanya, akunnya bukan fake akun lah berarti. Memang asli. Gambarnya juga ada gitu. Iya ada memang. Cuman kita kan juga risih mas begitu. Iya kan? Benar. Kita balas ya, namanya kita ada aktivitas kegiatan kan, nggak harus selalu dia ngechat kita balas. Iya benar. Kita balas sekali, dia ngechatnya banyak gitu kan. Ya lama-lama isi lah kita. Blok, nanti buat akun lagi baru. Tuh guys, yang buat lovernya Bang Arif sabar, bukannya dia nggak mau balas, dia kan sibuk kerja, pulang kerja terus ada aktivitas ngonten, kalau nggak bikin konten yang main bola tuh dia atlet juga dia ini. Ya perfect pokoknya. Jadi ya sabar aja deh. Rip, kamu sekarang jomblo apa kayak mana, Rip? Lagi jomblo ini, alhamdulillah jomblo. Yang bener ya, masa kamu sih jomblo lah, nggak yakin ya? Aku belum lama kemarin, aku nggak mau lah kalau pacaran gitu nanti lovernya pada hilang. Iya. Nggak, jadi gini, kemarin sempat ada hubungan dari bulan 3, cuman udah end kemarin, udah selesai sih bulan 6 lah, mendekati habis lebaran itu. Ya alhamdulillah sekarang masih sendiri lagi, masih mencari-cari deh gitu. Itu berapa bulan jalan cepet amat, Rip? Aku nggak pernah lama kalau pacaran, paling lama itu 6 bulan, 3 bulan. Ini bahkan ya nggak sampai seminggu. Nggak, kok bisa kayak gitu, maksudnya apa ya? Apa yang bisa buat kayak gitu? Yakinin Rip, biar tetap gitu loh. Karena apa ya? Kadang kebanyakan itu minta serius gitu loh mas. Sedangkan gini. Aku kan lagi kuliah sambil kerja gitu loh. Kalau memang mau dijalani hubungan ya jalanin aja gitu kan. Dulu lah. Nah saya juga nggak stafet lah ya, bertahan, nggak langsung nikah. Harus terlalu seriusin lah. Kadang itu susahnya gini, Rip.
cewek tuh minta kepastian. Iya, benar. Minta kepastian, dia takut dimain-mainin kali. Jadi merasa mungkin kayak ya kayak kamu itu kan apa ya, kenalan cewek banyak gitu kan. Dia takutnya aduh nanti berpaling enggak gitu kan. Takutnya mungkin di situ. Misal kadang gitu Mas, kebanyakan kita kayak gitu, kapan kita nembak dia nggak mau kita ditolak. Apa jawaban dia? Kita bener-bener nih gitu kan mau sama dia. Dia nolak. Bahasa dia kadang gini, nggak mau lah sama sampean, nanti sampean ceweknya bayar, aku diselingkuhin gitu. Waduh. Padahal itu udah bener-bener nih pengen sama yang itu. Kadang ini karena tanggap lah mungkin. Itulah apa cewek yang negatif thinking lah kali ya. Kadang itu emang karma berlaku Mas. Kita nolakin cewek, kapan kita nembak ditolak. Aku belum lama ini 3 kali ditolak. Wah, masa sampai ditolak? Ditolak aku. Ya itu alasannya nggak jauh dari situ lah. Takut kamu mainin sih. Yang LDR nggak mau nih di sini Jakarta gitu. Dia mau tapi nggak mau LDR, kan kacau. Gitu. Ditolak aku. Oke lah kayak gitu. Ada lagi kemarin nembak cewek orang, udah punya cowok tak tembak. Nggak mau nggak dia? Sebenarnya mau dia. Tapi mau. Posisi dia lagi sama cowok itu. Jadi akhirnya ditolak juga. Jadi ya apa nggak tanya-tanya dulu kayak dia udah punya cowok belum? Biasanya kan orang ini ya iseng nih, misalnya Kak lagi ngapain, terus kita pendekatan lah gitu, ganggu nggak nih, terus ada yang marah nggak nih? Itu biasanya kan cowok kan ya basa-basinya gitu lah, ada yang marah nggak nih? Nah, kalau biasanya nih cewek kalau udah bilang nggak ada yang marah, siapa yang marah gitu kan? Pasti kan kita bilang cowoknya loh gitu kan. Terus nggak ada, nah itu pasti jomblo itu ya kan? Harusnya kamu situ dulu. Udah sempet pertama ya PDKT, udah sempet jalan nih ya, diajak jalan gitu, udah nyaman nih kayaknya nih. Kita udah tahu ya memang dia tuh ada cowok tapi LDR juga. Ya kan kita mau itu luar daerah pasti. Oh, itu luar daerah. Itu Bandar Lampung. Oh, nggak Bandar Lampung. Sebenarnya orang sini aja cuma kuliah di sana. Belum lama kemarin deket, akhirnya ditolak juga. Gara-gara problem itu, udah nyaman katanya. Tapi masalahnya aku lagi sama yang lain nih sebenarnya. Wah, udahlah putusin kataku. Tak suruh putusin. Jadi kamu di nomor 3 dong berarti ya, jadi orang ketiga. Wah, di situ aku langsung buat lagu perjuangan. Akhirnya perjuangan gak dihargai. Tapi dia enggak, maksudnya gini. Maksudnya cewek itu sempat bingung dong. Iya. Antara milih kamu apa dia. Ini berarti ceweknya kalau lihat nih, berarti dia nggak setia nih sama cowoknya nih, masih bingung milih Arif apa milih cowoknya. Ya kan Rep? Harusnya kan gini nih, kalau orang nih biasanya kalau cowok cewek nih setia. Walaupun nolaknya secara halus ya, paling maaf Kak, aku udah punya cowok, selesai kan. Nggak mungkin dong cowok tuh mau ngejar-ngejar gitu kan. Kalau masih ngejar dia, cowok itu nggak ada otak lah berarti kan. Jadi apa namanya ditolak kan gitu. Nah kalau tapi dia bingung, udah nyaman dia sih. Respon. Nah dia respon kan. Wah berarti dia nggak setia ini. Jangan player juga dia. Jangan player juga. Kecuali di situ pilihannya gini, seenggaknya kalau dia berat di kamu. Pilihannya gini, aku masih ada statusnya Mbak ini Kak, tapi aku udah nggak suka, seminggu lagi ya aku mau putus, masih boleh lah kayak gitu karena dia udah berpaling kan gitu. Tapi kalau di situ dia pun masih milih sana, tapi kamu masih ada pertimbangan berat di kamunya, wah ini yang susah nih. Yang aku bingung gini, aku lagi ngambang nih gitu kan, ini ya sambil sharing, gitu, sambil minta pendapat. Jadi suruh nungguin katanya tuh. Jangan ngechat aku dulu sampai aku kasih jawaban kan bangke gitu kan. Wah itu parah bro, emang dia posisinya lagi sama cowok gitu. Tapi dia juga mau gitu, masih oke lah gitu kan. Tapi gimana posisinya dia lagi sama cowok. Sampai dia bilang ya kalau aku kan bilang gini kan, udah simpel aja lah, kalau mau nggak kamu putusin cowokmu, yang balik sama aku gitu kan. Dia jawabnya gini, ya nggak bisa secepat itulah katanya kan. Kamu bilangnya gini Rip, kamu nih adek ya, cowokmu bilang kamu pacarnya, tapi saya yakin Allah bilang kamu jodohku. Wah itu itu guys. Dia yakin dulu sih, yakin bisa aja. Baru nanti ya Kak, kalau nggak percaya, kalau kamu nih nggak percaya, kalau dia itu jodohmu, nggak mungkin Allah tuh mendatangkan aku di antara kamu orang berdua sih. Itu Rep, gimana bisa tidur.
Ya sebenarnya chemistry-nya udah ada. Maksudnya bukan kayak orang baru lagi gitu kan. Memang sempet ini lagi pengen gitu kan. Iya. Lagi pengen bareng lagi gitu. Tapi ya kondisi dia memang udah ada cowok gitu kan. Jadi ya mau gak mau dia juga lagi mempertimbangkan lah bahasanya gitu kan. Kalau emang nanti mau sama aku ya nggak tahu gimana dia ngolahnya gitu kan. Intinya di sini aku disuruh nungguin gitu. Oh, jadi sama aja kayak kamu nunggu sesuatu hal yang nggak pasti Nah, dong. itu masalah Kan itu. Lebih baik aku cari cewek lain apa bertahan deh gitu. Iya, benar-benar. Gimana itu Kang Dali? Kalau menurut sekarang gini, Kan manusia ada batas nah ada batas kesabarannya. kesabarannya. Walaupun kesabaran itu nggak ada batasnya, tapi kita punya batasan sendiri untuk ukuran kita sendiri kan. Iya benar. Jadi ketika kalau ada cewek yang kayak gitu ya, artinya kalau kamu tuh mau jalan ke dia itu kayak menunggu space waktu. Itu artinya cewek itu atau cowok dia itu masih berharga di dia. Oh iya. Jadi ketika nanti dia meninggalkan terus memilih kamu, terus dengan ya kan apalagi setiap hubungan pasti ada berantemnya Rip. Nanti pasti dia akan timbul rasa menyesal. Nah, karena udah memilih kamu gitu. Karena dia dulu masih berat di sana gitu. Bener. Jadi intinya jangan deh gitu. Cari aja yang apa ya? Cari yang single aja, yang pasti-pasti aja gitu single deh. parent. Single parent dia. Parah ini buat Jangan dong. Tuh buat mbak-mbak yang single parent ada inilah. Kadang aku suka tuh ngerespon pintu. dari single parent. Wah, selera kamu oke juga Rip. Aduh ini. Tapi nggak lama sih, cuman buat seru-seruan aja. Iya. Sharing, Tapi kamu seru-seruan tapi sananya ngarep bener gimana lo coba sakit hati dong. Pernah ada yang kayak gitu sampai aku bingung banget itu kan sama. Dan ini single parent gitu kan. Sampai mau ceraiin suaminya. Oh, belum single dong berarti. Waduh. Bahaya ini. Kita lagi mau tumbuh mencari sosok gadis belia gitu. Mau diantum nih gitu sama yang muda. Aduh, kacau. Jadi udah cukup lah sama PDKT sama single parent udah ada pengalaman. Tapi sebenarnya gini sih, kalau menurut aku sih gini. Nyatanya tuh kalau emang kita mau cari jodoh itu single parent atau janda janda atau gadis gitu ya. Janda atau gadis itu sebenarnya tuh sekarang itu nggak bukan jadi patokan lah ya. Iya benar. Terutama tuh bukan siapa yang pertama sih, tapi siapa yang sampai akhir gitu loh. Tapi kan maunya maunya gadis. Tapi sekarang logikanya gini ya, mohon maafnya aja sih. Bukannya kita itu mencemar nama baik cowok gitu ya. Iya benar. Jarang cewek-cewek tuh ya mau apa aja ini istilahnya apa ya? Maksudnya tuh jarang lah kayak cewek tuh yang masih ting-ting itu jarang gitu loh. Kebanyakan sih kayak gitu sekarang susahnya loh gitu. Iya benar. Mungkin ya menang status doang sih. Ada dalam pintasnya. Kita cari janda kembang. Janda kembang. Berat itu. Kalau nggak gini aja. Ustadz Somad aku pernah dengar ceramahnya. Lagi PDKT pacaran nih. Sebelum menikah itu harus tanya dulu gitu. Tanya dulu. Masih PW enggak gitu? Masih PW enggak gitu. Yuk kadang kita aja pacaran aja udah tanya loh. Nah bener kan udah tanya. Pasti jawabannya kalau misal udah nih biasanya nih, maaf ya kak aku udah gitu kan. Dulu sama ex aku lah gitu kan. Nah ini misal nih Red, kalau ada cewek yang kayak gitu, itu nanti jawabanmu kayak mana ke cewekmu? Kalau aku putusin. Langsung putusin. Kecil banget kamu Red. Kalau dia sayang banget kayak mana? Ya kalau udah begitu mah nggak mungkin ada solusinya bisa tambah sulam, nggak mungkin lah gitu. Maksudnya kan gini loh, kadang kan kita ini pacaran itu kan kita tuh kenyamanan sih Rep, bukan kita itu cari nafsu gitu loh. Kalau mungkin kita udah nyaman nafsu gitu, itu sebenarnya kalau kita masih istilahnya tuh PW ya, itu mungkin kayak bonus lah gitu kan. Yang bagus emang kayak gitu kan. Tapi ini kalau kita udah terkadang nih kalau kita udah nyaman ya, kita ini kan whatever lah sebut teuing gitu kan. Yang penting
aku nyaman sama dia, Nah, sayang benar. sama dia, dia juga sayang banget ke aku. Iya sebenarnya Jadi harus kayak gitu kan. Ya sebenarnya gitu mas, tapi yang sama-sama nyaman, yang memang sama-sama lagi single, Mm-mm. ya masih ori juga. Ya bagusnya sih kayak gitu, waduh perfect banget Gabriel carinya. Jadi masih aman, emang masih single, masih aman juga gitu ya, cantik, Itu udah. soleha, waduh Rem. Itu ya apa ya, harapan semua orang sih. Iyalah, Harus kayak harapan gitu. semua Cuman kan cowok. kita tidak terlepas dari takdir kita kan. Iya, benar. Kalau emang Allah nih emang ngasihnya kita jodoh ini, ya kita Iya. introspeksi diri aja deh kan gitu. Kadang kan ada yang, oh saya intinya maunya sama kamu, saya nggak peduli nih masa lalu kamu suram atau enggaknya, intinya ayo kita jalan-jalan bareng sama-sama. Gitu. Ada juga yang seperti itu, Ya, ada. karena mencari keridhoannya gitu. Iya benar-benar. Gitu. Ya, kita nih bahas apa sih? Iya. Wah ini dari kita mistis. banyak malah dari mistis jadi bahas-bahas ke cewek ini, aduh. Oh ini nggak apa-apa, ini Nggak apa-apa lah. seru-seruan lah. Bahas seru-seruan nih, jadi biar nggak boring gitu kan. Jadi kayak acara podcast ini mah. Oh, baik podcast. Iya Master Daddy. Orang acara tadinya KNA ya. Oh, Jadi kan podcast ini. kita cut nih bagian ini kan. Boleh, Seru. boleh. Gitu kan, jadi banyak konten. Ya sebenarnya podcast cuman begitu aja sih ngomong. Nah saya punya, kalau saya mas, planning saya itu rencananya kemarin kan mau channel mistis nih gitu. Cuman kita bukan tentang mungkin ekspedisi aja. Kalau membuat Obrolan sesi doang atau gitu apa. ya. Kita, kalau saya planningnya saya mau cari orang yang punya pengalaman mistis. Planning saya seperti itu. Saya mau cari orang yang punya pengalaman mistis. Saya mau ajak sharing, ngobrol apa pengalamannya. Udah itu aja. Saling sharing aja, saling tukar pikiran begitu. Rencananya sih gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya siap jadi bintang tamu ya. Jadi nih orang yang nggak mungkin lah di dunia ini semua manusia itu nggak punya pengalaman mistis. Iya pasti Nggak ya. mungkin lah. Pasti ada, nggak kaitan 1-2 gitu kan, entah di mimpi atau dia bertemu langsung gitu kan, pasti ada. Nah saya pengennya seperti itu mas. Jadi kayak apa ya, obrolan tentang mistis gitu. Wawasan gitu. Jadi tiap orang kan pasti punya cerita beda. Iya, Nah benar. itu yang mau saya cari itu. Nah, cerita orang ini gimana sih gitu. Itu aja sih mungkin planning. Yang banyak tuh biasanya kan orang-orang indigo tuh. Banyak tuh. Kadang kamu punya apa pengalaman apa mistis gitu kan. Oh saya pernah ini loh, saya mau jalan maghrib ketemu ini Mbak Kunti gitu kan. Itu kan seru mas. Ya, mungkin planningnya seperti itu ke depannya, tapi belum ada waktunya. Ya karena kan sekarang kamu juga lagi sibuk kayak gini kan. Ya, Jadi apalagi lagi pandemi seperti ini Iya, kan, susah. semuanya nggak bisa kemana-mana juga. Masih susah. Kita mau ngajak kawan juga kan kita antisipasi juga mas ya. Benar. Jadi kayak apa namanya, KNA-nya kayak gini guys. Jadi yang tak lantur kemana-mana ini kita ini. Ya, ini Jadi, sebenarnya lebih ke obrolan aja lah, temu kangen aja deh kangen gitu. aja. Ada sedikit KNA gitu. Jadi yang Ya, jelas mungkin ya. ini nanti judulnya temu kangen. Iya benar. Jadi apa ya, kita ya fan-fan aja Rib ya. Temu kangen X PS ngomong. Oh iya, bener. Gitu kan. Jadi intinya kita ya fan-fan aja gitu kan. Nggak ada masalah, nggak, karena selama ini nggak pernah ketemu, kayak kan emang sibuk masing-masing Rib ya. Karena sekarang posisinya saya juga udah di Lampung Tengah gitu Iya, kan. bener, jauh. Di Lampung Tengah, Rimnya di Tulang Bawang gitu. Jadi posisinya jauh. Terus ya ada kesibukan masing-masing. Jadi alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Jadi ya ke rumahnya Bang Arif nih Iya, sekarang. kalau cuman 5 menit 10 menit ya Pastilah ngobrol bareng, buat konten bareng gitu. Setiap hari gue bikin konten bareng karena keadaannya emang agak jauh guys. Jadi ya Kita kayak jarak 2 jam 3 jam masa iya bolak-balik tiap hari kan, Jadi- bangkrut. Jadi itu apa namanya, untuk kalian yang pingin apa ya, ada pertanyaan ya, question Request. gitu, ada request gitu, silakan komen di bawah. Nanti apa yang perlu kita bahas lagi sama Arif ya silakan komen di bawah ini. Kita PT Genta Buana versi X Singomas. Mas bener. Sebenarnya Nanti kapan-kapan kita mungkin ajak lagi si yoga gitu, nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol bareng gitu ya.
Yudi seru di gitu. Magetan sih Jadi jauh dia. sebenarnya banyak santri itu dari Jawa. Mm-mm. Dari Jawa sebenarnya ya, kalau kita mah di dekat-dekat sini aja ya Dekat kita masih kawasan Lampung gitu, masih enak gitu, masih enak, masih bisa ketemu. terjangkau gitu, karena posisinya yang lain Kadang jauh-jauh. kan banyak yang request collab sama ini sih mas, ketemu sama ini. Ya kita jauh jaraknya loh, Jauh memang gitu, Gitu. nggak deket bukan gitu kan. tetangga selangkah dua langkah gitu loh. Belum lagi kita harus meninggalkan pekerjaan, kayak Arif sekarang kan udah nggak bisa, dia ada pekerjaan, kesibukan sendiri gitu kan. Kalau lagi free terus apa namanya punya duit banyak sih, enak-enak aja Rif ya. Iya, Tinggal atur waktu, jadwal, udah ke sana. Contoh Ya. kayak cuman sekolah aja, kalau udah liburan kan ada duit berangkat. Bener. Tapi kalau udah ada kayak kerjaan kan susah. kita ini apa namanya masyarakat kismin ya, jadi mau kayak mana juga kan. Kita nggak dapat bantuan. Bantuan BLT apa yang kemarin BLT ya? Bantuan BLT. langsung tunai. Langsung tunai. Dispotokan masuk transferan. Iya itu aja kita nggak dapet itu. Aduh, Pak Jokowi gimana? Jangan nanti kita kena. Iya deh, jangan deh. Bahaya. Yang penting di situ kita nggak ngomong Emang kita bahaya sekarang, ngeri guys kalau kita ngomong-ngomong tentang apa enjoy lah, jangan ini tapi enjoy. Jangan bilang enjoy, yang penting kita ini. Iya, benar. Oke. Ya, mungkin bakal enaknya ngobrol begini emang Iya, Mas, kita model ngobrol podcast aja, gitu. jadi seru gitu Iya. kan. Iya benar. Kita mau jadi kedua deh. Master. Oke. Publisher. Bakal ada ya di sini masih lama kan? Nah, di sini. Ya mungkin kalau nggak besoknya sih mungkin pulang sih. Saya kan nanti bareng teman juga sih soalnya. Ya nanti tak kabarin lah. Gitu. Ya mudah-mudahan masih stay di sini, jadi masih enak kita mungkin. Ya sambil bisa nunggu sembari request. Ya benar-benar ditunggulah nanti. Bisa kalau bisa besok update gitu kan. Siap, tunggu aja update-annya kita ini. Tunggu ya guys. Oke, makasih buat semuanya. Demikian obrolan saya sama Arif, semoga menghibur untuk Anda semuanya. Amin. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Mantap.